Dapat kartu as dari Rusia, Presiden Jokowi tantang balik Uni Eropa soal nikel. Hai Sobat Tribuners dimanapun kalian berada, terima kasih telah mengklik video ini. Subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik dari kami. Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel yang diajukan oleh Uni Eropa. Ekspor bahan mentah nikel kita dibawa ke WTO. Dalam waktu 2 bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan mentah itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO, kata Jokowi. Dia mengatakan Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun. Indonesia sudah terlalu lama dijajah oleh bangsa Eropa. Lalu apa hari ini kita akan biarkan mereka kembali menjajah dan merampok kekayaan alam kita lagi? Jawabannya tentu tidak. Kita akan lawan sampai kapanpun. Selama saya menjadi Presiden Indonesia, selama itu pula para penjajah tidak akan bisa menyentuh kekayaan alam Indonesia. Jokowi pun ingin Indonesia menjadi salah satu dari 5 besar negara dengan ekonomi terkuat pada 2045 nanti. Keberanian Jokowi ini pun mengingatkan kembali momen di mana Presiden Soekarno dengan lantang menentang negara-negara barat di PBB. Di mana saat itu Presiden Soekarno dengan berani keluar dari PBB lantaran banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh barat. Hari ini Presiden Jokowi telah membuktikan kembali keberanian bangsa Indonesia. Kini bukan lagi negara lemah dan penakut seperti di era presiden sebelumnya. Hari ini Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima, kata Presiden Jokowi. Sebelumnya, pemerintah menyetop ekspor nikel. Jokowi mengklaim kebijakan itu mampu meningkatkan nilai ekspor nikel dari 15 triliun menjadi 300 triliun. Meski demikian, Indonesia harus menghadapi gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia ini, di mana Uni Eropa melayangkan gugatan atas kebijakan Jokowi menyetop ekspor bahan mentah tersebut. WTO belakangan juga memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan itu. Memiliki cadangan harta karun yang melimpah dari berbagai komoditas merupakan hal wajar bagi Indonesia. Posesif akan kepemilikannya. Dan terbaru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan larangan ekspor biji bauksit agar tidak dijajah negara lain. Larangan yang baru akan diresmikan pada Juni 2023 mendatang dan dilakukan setelah sebelumnya sempat melarang ekspor nikel hingga Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia. Rencana larangan ekspor biji bauksit yang akan dimulai pada Juni 2023 ini telah diresmikan pada Rabu 21 Desember kemarin. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerva. Pelarangan ekspor bauksit ke luar negeri sebagai upaya Indonesia mendapat nilai tambah dari hasil ekspor. Maka dari itu, Jokowi menekankan supaya industri di dalam negeri bisa mengembangkan hilirisasi bauksit. Jokowi mengatakan bahwa dari industrialisasi bauksit di dalam negeri diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun. Namun, untuk mewujudkan program hilirisasi tentu tidak mudah. Pemerintah harus mengembangkan Smile tersendiri dengan biaya yang jumbo. Menurut pelaksana Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia, untuk membangun suatu bahan terbaik di Indonesia, setidaknya harus merogoh kocek hingga 1,3 miliar US dollar dengan kapasitas mencapai 2 juta ton. Sebagai informasi, pemerintah Indonesia menargetkan akan ada sekitar 12 mil lahan bauksit yang beroperasi hingga 2024. Namun, status Menteri SDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Irwandi Arief menyatakan bahwa hingga sekarang Indonesia memiliki 4 buah fasilitas pengelolaan dan juga pemurnian. Lahan bauksit sedang dalam proses konstruksi untuk mendukung hilirisasi bauksit di dalam negeri. Rusia muncul ke permukaan di sela-sela Indonesia melawan hegemoni Uni Eropa. Beberapa waktu lalu, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKPM Bahlil Hadaliah mengutarakan gagasan untuk mendirikan organisasi semacam OPEC dari negara-negara penghasil nikel. Kata Bahlil, dengan adanya organisasi seperti OPEC untuk negara penghasil nikel dapat mengkoordinasi dan menyatukan kebijakan komoditas nikel. Mimpi Bahlil semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata.
Jadi bagaimana menurut para Rebahaners tentang ulasan hari ini? Silahkan like and comment. Thanks for watching and see you next time.